Penjabat Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso menutup Rapimnas LDI pada 20 Agustus 2020. Berikut pesan-pesan Kriswanto Santoso kepada segenap pengurus DPP LDI dan para pengurus lainnya di seluruh Indonesia. LDI adalah milik kita bersama. Tanpa saudara-saudara ikut berjuang di dalam bagaimana menjalankan roda organisasi, maka organisasi ini akan tetap stagnan dan kris, tidak akan ada manfaatnya berada di sini. Oleh karena itu, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu, gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak ngerusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, antara jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu 4 tugas pokoknya. Kalau sama organisasi sama saya ini pernah jadi DPP LDI yang pertama sejamaah. Saya itu jadi ketua departemen dakwah anak buah saya. Gitu. Saya ngomong gini saja, bukan ngomong asal ngomong ya. Saya punya dasar dan saya udah ngomong ya toh. Saya punya dasar ngomong itu. Kadang contohnya kayak di LDII. LDII ku asal usulnya apa Bro Seluruh? Sing organisasi, nek sing organisasi apa ora nek mriki? Enten nggih. Kalau sama organisasi sama saya ini pernah jadi DPP LDI yang pertama sejamaah. Saya itu jadi ketua departemen dakwah anak buah saya. Waktu itu beliau ngomong, "Mir, lah kok aku jadi anak buahmu?" Pak Edi Suparto, Pak Toib almarhum, sama Dr. Andes Toibun, saudara jemaah.
Pas waktu berangkat ke istana itu Pak Toib ngomong, "Mir, lah kok aku jadi anak buahmu?" Nggih cocok, Pak. Ngono. Soalnya nek kula lelak-lelok takok sampean, "Oh ngono ta Mir, ya cocok." Pak Edi Suparto masih belum apa, Mas Edi Pak Toyibun ya belum, istilahnya belum setenar sekarang saja Mas. Waktu itu saya ya dalam arti gini loh, saya itu tanya kadang, organisasi ini fungsinya apa? Ya, sing organisasi saya ringekno nih Mas Lur nggih. Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini, organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap pemurnian dijaga. Kalau yang keluar saya yang dadaki. Mestinya kan gitu aslinya. Aslinya lah ngono to, Lur. Lah tapi ndiralah kadang iki malah organisasi meden-medeni jamaah, ojo nasihat amir, ojo nasihat jamaah. Iki bitona. Loh, tugasmu yang nutupi, ojo malah meden-medeni mbok jero. Bola balik wis iki bitona iki gak oleh iki ngene kok buka bitona akhirnya jamaah kepahamaane mundur Rasulullah. Gak ro 4 iku sapa, gak ro jamaah iku sapa, imame sapa. Saya mestinya aslinya organisasi ini untuk nutupi. Aslinya jamaah ini yo orang di jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isine asline ngono kuwi. Ben iki lancar di gekno organisasi. Lah ngoten lho. Biar ini lancar dengan organisasi. Organisasi itu ngadepi njopo. Kalau zaman organisasi sama saya ini pernah jadi DPP LDI yang pertama sejamaah. Saya itu jadi ketua departemen dakwah anak buah saya. LDII ku asal usulnya apa Rasulullah? LDII ku asal usulnya apa Rasulullah? Saya itu tanya kadang, organisasi ini fungsinya apa? Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini, organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap pemurnian dijaga. Kalau yang keluar saya yang dadaki. Saya mestinya aslinya organisasi ini untuk nutupi. Aslinya jamaah ini yo orang di jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isine asline ngono kuwi. Ben iki lancar di gekno organisasi. Lah ngoten lho. Biar ini lancar dengan organisasi. Organisasi itu ngadepi njopo. Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, gitu kan. Nah ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu enggak jamaah, Islamnya enggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggo, nek gak jamaah berarti kafir. Wes itu. Lah kita mengkafirkan orang di luar jamaah itu, kita mengkafirkan orang Islam di luar jamaah itu intern di dalam kalangan kita sendiri. Jangan disebarluaskan ke orang yang belum jamaah. Ya mereka akhirnya marah-marah. Nah, karena ini termasuk bitona. Nah, tapi nek intern seperti kita, komunitasnya podo jamaah, podo pahami. Ya kita kafir-kafirkan nggak masalah karena sesama keimanannya sama gitu. Tapi kalau kita sebarluaskan yo ndadekne geger. Nah, bagi kita Islam mereka nggak kanggu karena nggak jamaah. Itu khusus kita.